Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat Sabat, selamat pagi buat yang ada di Indonesia. Selamat sore buat saudara-saudara kita yang ada di Amerika. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari buku Perjanjian Kekal atau Everlasting Covenant. Dan saat ini kita tiba pada chapter 30, ya, dua hukum. Dan sebelum kita memulaikan Bible study ini, saudara, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kekal, Bapa yang agung, yang bersemayam di dalam tahta kerajaan surga, kami datang memuji memuliakan Engkau, mengucap syukur untuk perbuatan tangan-Mu yang menyertai masing-masing kami. Terima kasih untuk setiap berkat, kekuatan, kesehatan, dan bahkan pertumbuhan iman yang Tuhan berikan bagi kami. Jadi satu hal yang sangat berharga untuk bagi kami, manusia-manusia yang berdosa, umat-umat Tuhan yang rindu untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Biarlah kiranya hubungan yang indah ini boleh terus berjalan dalam kehidupan kami selalu. Saat ini Tuhan, kami berkumpul untuk mempelajari sabda firman-Mu. Kami percaya ada banyak pesan dan hal-hal yang Tuhan mau kami tahu. Berbicaralah atas kami Tuhan, penuhi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, dan berkati Bible study ini, agar apa yang kami pelajari, benar-benar kami mau melihat Kristus di dalam kehidupan kami setiap hari, dan kami boleh berjalan di atas firman-Mu. Bantu kami Tuhan dengan jaringan, biarlah boleh baik adanya, dan kami boleh menyelesaikan pelajaran ini dengan baik, nama Tuhan yang kami muliakan selalu. Namun biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami Bapa, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk kepada chapter 30 ini, kita akan review chapter 29 yang sudah kita pelajari waktu yang lalu. Ya. Di chapter 9 itu tentang selubung dan bayangan. Nah, saudara ingat ya waktu itu, ketika Musa turun dari Bukit Sinai, ya, Gunung Sinai, wajahnya itu bercahaya. Oleh karena dia baru saja bertemu dengan Tuhan. Ya. Walaupun dia meninggalkan hadirat Tuhan, wajahnya tetap masih bersinar. Nah, ketika Musa turun dan dia bertemu dengan Harun dan bangsa Israel, mereka takut, ya, karena mereka melihat wajahnya yang bercahaya dan mereka takut mendekati Musa. Tetapi Musa memanggil mereka, lalu disampaikannya lah apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, yaitu 10 hukum, perintah-perintah Tuhan. Dan kita lihat Musa, ya, dia selesai berbicara, ya, dengan bangsa Israel, diselubunginya lah wajahnya. Tetapi ketika Musa ingin bertemu atau akan bertemu lagi dengan Tuhan, dia tanggalkan tudung yang dia pakai itu, tudung atau selubung. Jadi Musa menggunakan tudung ini ada beberapa alasan. Ya, mengapa Musa menggunakan tudung ini? Di sini dikatakan, ya, ketidakpercayaan membutakan pikiran. Ini saudara-saudara garis bawah, ya. Ketika ketidakpercayaan itu melanda kita, ini membutakan pikiran. Kenapa? Ketidakpercayaan ini dia seperti tudung, dia bertindak seperti tudung atau selubung, ya, yang menutupi cahaya. Lalu dikatakan hanya dengan iman kita dapat mengerti. Nah, Musa ini dia memiliki iman yang dalam dan teguh. Oleh karena itu, ia tidak memiliki masalah ketika dia berhadapan dengan Tuhan.
Ya. Jadi waktu berhadapan dengan Tuhan, Tuhan memiliki cahaya kemuliaan ya. Musa tidak terganggu dengan itu. Dan Musa tidak membutuhkan tudung untuk menutupi wajahnya di saat dia berhadapan dengan Tuhan. Dikatakan di sini, yang kita sudah bahas kemarin, tudung yang menutupi wajah Musa adalah sebuah kelonggaran terhadap bangsa Israel. Ya. Kalau Musa tidak menggunakan tudung, tentunya bangsa Israel yang harus menggunakan itu. Umat-umat Israel ya, orang-orang ini. Dan mereka tidak dapat mengerti seperti Musa. Memandang kemuliaan Tuhan dengan wajah yang tidak tertutup. Oleh karena itu, secara praktis, setiap orang dari mereka memiliki tudung yang menutupi wajahnya sendiri. Nah, wajah Musa tidak berselubung. Paragraf berikut dibilang begini, tudung yang menutupi wajah Bani Israel melambangkan ketidakpercayaan yang ada di dalam hati mereka. Jadi tudung itu, ya, tudung ketidakpercayaan itu merupakan benar-benar menutupi hati mereka. Nah, hal ini berlaku bukan hanya bagi orang-orang Yahudi. Di sini pikiran mereka telah dibutakan. Dan bahkan sampai hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Dan ini tidak berlaku hanya bagi untuk orang Yahudi, tetapi bagi semua orang yang tidak melihat Kristus, ya, yang dinyatakan dalam semua tulisan Musa. Artinya, ketika kita baca tulisan Musa dan kita melihat Kristus, itu adalah satu kebenaran. Tetapi kalau kita baca kitab Musa, kita belajar kitab Musa, ya, tetapi kita tidak mampu melihat ada Kristus di situ, itu dinyatakan apa? Tudung ketidakpercayaan. Nah, tudung menutupi antara manusia dengan terang, membuat mereka berada dalam bayang-bayang. Ya, jadi Bani Israel dia membentangkan tabir ketidakpercayaan di antara mereka terang Injil kemuliaan Kristus. Mereka secara alamiah hanya mendapatkan bayangan. Ya, mereka hanya menerima bayangan dari hal-hal yang baik yang dijanjikan kepada mereka, bukan hal yang sesungguhnya. Kita ingat generasi pertama bangsa Israel, mereka semua apa? Mati. Ya. Nah, kita lihat di sini. Diubah oleh kemuliaan. Musa, dia melihat kemuliaan dengan wajah yang tidak terselubung. Maksudnya, Musa melihat Tuhan itu tidak memerlukan tudung atau selubung. Dan diubah olehnya. Ya. Jadi kemuliaan Tuhan yang Musa lihat mengubahnya. Jadi jika kita percaya, kita semua dengan wajah yang tidak berselubung, yang memantulkan kemuliaan Tuhan diubah menjadi serupa dengan kemuliaan itu. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Demikian halnya dengan Bani Israel. Ya, jika mereka percaya karena Tuhan tidak pernah pilih kasih, apa yang Musa alami semua orang juga akan mengalaminya. Saudara, ingat ya, tadi di atas dibahas tentang iman. Oke, kita lihat apa berikut. Kristus datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan di manakah ia harus mencari selain di tempat yang hilang tentunya? Ia datang untuk menyelamatkan manusia dari kejatuhan. Dan karena itu ia harus pergi ke mana di tempat, dia harus pergi ke tempat di mana manusia jatuh. Dimanapun dosa berlimpah, di sana kasih karunia jauh lebih berlimpah. Maka dispensasi Injil, kemarin kita bicara tentang dispensasi Injil. Dengan salib Kristus yang memancarkan terang kemuliaan Allah ke dalam kegelapan dosa, berasal dari jatuhan Adam. Di mana Adam yang pertama jatuh, di sana Adam yang kedua bangkit, karena di sanalah salib didirikan. Saudara-saudara, ini yang terakhir dari review kita. Tetapi janganlah seorang pun lupa bahwa sebagaimana Injil berada dalam kemuliaan penuh di Sinai, demikian pula hukum Taurat yang diberitakan di Sinai selalu ada di dalam Injil. Ya, apa yang disampaikan di Gunung Sinai itu selalu ada dalam Injil. Allah ingin semua orang tahu, dimanapun suaranya didengar, bahwa kebenaran yang diberikan oleh ketaatan Kristus, ya, ketaatan Kristus kepada orang percaya adalah kebenaran yang digambarkan dalam hukum Taurat yang diucapkan dari Gunung Sinai. Tidak ada satupun huruf yang dapat diubah.
Hukum Taurat adalah gambaran yang tepat dari karakter Allah di dalam Kristus. Ini jelas ya, saudara. Jadi kita sudah pelajari itu chapter 29 dan saat ini kita masuk di chapter 30 berbicara tentang dua hukum. Ini sangat menarik. Ya. Oke. Baik, kita mulai di chapter 30 atau tadi ada yang mau kasih tambahan apa yang sudah kita pelajari tentang review tadi? Kalau belum ada, kita lanjut langsung di sini ya. Dua hukum. Dari apa yang telah jelas sebelumnya, akan terlihat jelas bahwa ada dua hukum seperti halnya ada dua perjanjian yang memiliki hubungan yang sama satu dengan yang lainnya, seperti halnya kedua perjanjian tersebut satu sama lain. Yang satu adalah bayangan dari yang lain, hasil dari menempatkan selubung ketidakpercayaan di hadapan cahaya kehidupan. Masuk di paragraf kedua, Kristus hukum yang hidup. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, Amsal 6:23. Tetapi Kristus adalah satu-satunya terang dunia, terang kehidupan, sehingga hukum yang benar dan hidup hanya terdapat di dalam Dia. Hukum yang benar dan hidup hanya terdapat di dalam Kristus. Hukum Taurat itu adalah hidupnya. Karena hukum Taurat itu ada di dalam hatinya. Jadi hukum Taurat tertulis di dalam hati Kristus. Dan dari dalam hati itu terpancar segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan. Ya, jadi jelas perjalanan Yesus selama dia ada di dunia. Ya, semua karakter yang keluar, ya, buah-buah yang keluar, mulai dari sikap, perkataan, perbuatan dia, ya, itu karena hukum Taurat itu tertulis di dalam hatinya. Dan di dalam kutipan lain yang sudah pernah kita pelajari bersama-sama, Tuhan mau, ya, kita memiliki hukum yang tertulis di dalam hati kita, ya. Dan saya secara pribadi rindu sekali peristiwa itu, ya, boleh jadi bagian saya. Saya percaya juga itu sama halnya dengan saudara-saudara juga. Saudara bayangkan ketika hukum itu tertulis di dalam hati, buah-buah yang keluar dari kehidupan kita, ya, itu adalah buah-buah kebenaran. Orang-orang di sekeliling kita atau siapapun yang bertemu dengan kita itu melihat Kristus dari diri kita. Dia adalah batu hidup di mana kita menemukan hukum Taurat dalam dirinya yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Dari hal ini, hukum Taurat yang ada di atas loh batu hanyalah bayangan, ya. Jadi dua loh batu yang ada di tabut perjanjian itu disebut adalah hanyalah bayangan, meskipun merupakan bayangan yang tepat dan sempurna. Jadi Tuhan memberikan itu, istilah bahasa yang sering kita pakai sekarang adalah bukan kaleng-kaleng, ya. Dia tulis di dua loh batu, ya, itu dikatakan bayangan yang sempurna. Nah, hukum Taurat itu memberitahukan kepada saudara dan saya apa yang akan kita temukan di dalam Kristus. Jadi ini jelas, saudara-saudara. Oke, ada pendapat di sini, ada tambahan, ada yang saudara lihat dari Kristus adalah hukum yang hidup. Silakan. Baik, kalau belum ada, kita lanjut ya. Berarti sini jelas ya, Kristus adalah hukum yang hidup ya. Kelemahan dan kekuatan. Meskipun hukum Taurat di atas loh batu menggambarkan kebenaran Allah yang sempurna, tadi di atas ya, sudah baca. Hukum Taurat tidak memiliki kuasa untuk mewujudkan di dalam diri saudara dan saya, ya. Tidak peduli seberapa besar keinginan kita untuk mewujudkannya.
Ya, artinya eh, kita nih dalam proses berjuang, ya, taruhlah seperti itu ya. Kita membuat satu statement atau tujuan untuk berjuang supaya hukum Taurat ini bisa jadi bagian kita. Ya. Dan kita lihat tulisan di sini, tidak peduli seberapa besar keinginan kita untuk mewujudkannya. Ya, hukum Taurat tidak memiliki kuasa. Saudara lihat ya. Sampai di sini mengerti ya. Hukum Taurat itu lemah menurut daging. Hukum Taurat adalah petunjuk jalan yang setia, yang menunjukkan jalan, tetapi tidak membawa kita ke tempat tujuan. Harus dipahami ini, ya. Nah, kita lihat di sini. Tetapi Kristus memiliki kuasa atas segala sesuatu, dan di dalam Dia kita menemukan hukum Taurat yang penuh dengan kehidupan, sehingga jika kita menerima hukum Taurat sebagai sesuatu yang baik dan mengakui bahwa Kristus telah datang sebagai manusia, maka hukum Taurat itu akan menyatakan diri dalam pikiran, perkataan, dan tindakan dalam kehidupan kita. Meskipun kita memiliki kelemahan dalam daging. Ini luar biasa, saudara. Jadi, uh, kalau kita bicara dua loh batu itu, ya, dan datang kepada apa yang tertulis dalamnya, hukum Taurat itu dikatakan lemah menurut daging, ya. Tapi apa wujudnya? Kristus memiliki kuasa atas segala sesuatu. Di dalam Dia kita menemukan hukum Taurat yang penuh dengan kehidupan. Jadi bukan hanya sekedar dua loh batu atau tulisan. Hukum Taurat itu akan menyatakan dalam diri, pikiran, perkataan, dan tindakan dalam kehidupan kita. Artinya firman, hukum itu hidup di dalam diri kita. Itu yang luar biasa. Makanya di atas dibilang, apa di sini? Kristus hukum yang hidup. Oke, ada tambahan saudara-saudara. Sanggahan atau mungkin pertanyaan? Silakan. Shalom pagi. Selamat pagi. Silakan, brother. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Mungkin bertanya ini, Ya, hmm, ini berkaitan dengan hukum yang sedang dibahas. Ada orang yang mengatakan begini, eh, hukum nanti diberikan di saat manusia jatuh dalam dosa. Apakah benar? Kalau hukum. hukum sudah ada sebelum manusia berdosa, coba katakan di alasan dan. Karena memang ini menjadi orang punya apa namanya? Orang punya ilmu untuk menyerang orang punya. Ternyata jauh, sangat jauh ada Rondo ada sharing, dia serang Hmm, di situ. Di arah-arahnya kembali ke zaman di mana Adam dan Hawa. Sedangkan waktu Adam dan Hawa kan tidak ada hukum tertulis di situ. ya, Makanya saat itu dia bilang bahwa eh, di Eden belum ada dosa. Iya benar. Jadi makanya hukum diberikan kepada manusia di saat manusia sudah berdosa. Apa itu benar? Coba tolong berikan tanggapan. oke. Terima Jadi, kasih itu. pertanyaannya, Arthur, bagaimana? Pertanyaannya adalah apakah hukum itu sudah ada sebelum manusia berbuat dosa atau sesudah manusia berbuat dosa? Oke, pertanyaannya, apakah hukum sudah ada di saat manusia sudah berbuat dosa atau sebelum berbuat dosa? Oke, ada saudara-saudara yang mau jawab? Boleh tanggapan, Vin? Silakan, Brother Onam. Jadi kenapa Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden? Tentu karena ada hukum. Kenapa setan dilemparkan dari surga? Tentu juga ada hukum yang ada di sana yang mengatur. Jadi kalau tidak ada hukum dan peraturan, tidak mungkin setan dilemparkan dari surga. Begitu juga dengan Adam dan Hawa. Jadi kalau tidak ada peraturan, itu kan dulu kan hanya diperintahkan kan.
ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu makan, pasti akan mati. Itu kan hukum perintah. Tapi dalam bentuk perintah lah. Tapi Dalam hukum bentuk itu kan firman. ada yang, iya firman, ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis kan. Di dalam negara juga begitu, ada hukum secara tertulis, ada juga yang tidak tertulis. Jadi itulah, jadi itu semua sudah jadi Allah itu dasar pemerintahannya adalah hukum. Jadi itu dia memerintah harus ada hukum, sama dengan pemerintah negara harus ada hukum baru ada pemerintahan. Kalau tidak ada hukum susah untuk dibuat satu pemerintah. Jadi begitu, hukum itu perlu sekali. Dan terima kasih yang pelajaran yang kita dapatkan di sini tentang dua hukum, dan di mana sekarang orang melihat Yesus sebagai orang punya pokok ya keselamatan. Seperti Yesus itu seperti orang punya, apakah Yesus sebagai hukum atau pengganti hukum? Karena Yesus bilang kalau aku di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi orang kehidupan hanya bergantung sepenuhnya pada Tuhan saja. Jadi itu aja tambahan. Terima kasih. Terima kasih, Brother Ronald. Oke, ada jawaban yang lain dari saudara-saudara? Hukum ada sebelum manusia jatuh dalam dosa atau setelah manusia jatuh dalam dosa. Kalau Brother Onang bilang tadi hukum sudah ada. Ya. Kalau tahu Ya, silakan. Sister Joy, bisa dengar silakan. kita, Kak? Bisa. Oke. Jadi tadi yang orang bilang itu betul sekali ya, tapi kita cuma mau kasih tambahan aja. First of all, mungkin Brother Arthur bisa tanya sama orang berdasarkan Alkitab, apa definisi dosa? Karena Alkitab definisi dosa itu apa di Alkitab? Di 1 Yohanes 3:4, dosa itu adalah pelanggaran akan hukum Tuhan. Iya, jadi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, definisi dosa, melanggar hukum. Berarti harus ada hukum dulu sebelum mereka berdosa. Jadi kita nggak bisa tahu saya itu berdosa tanpa hukum. Sama kayak tadi ya, orang kasih contoh pemerintahan. Itu polisi nggak akan kasih kita punishment kalau nggak ada hukum. Misalnya kita bad drive. Di jalan itu dia punya peraturan mungkin kalau di Indonesia 20 km per jam mungkin ya. Kalau di sini 20 miles per hour misalnya gitu. Terus kita berdrive mengemudinya cepat sekali gitu. Terus polisi datang tangkap kita. Kalau nggak ada peraturan, polisi nggak akan bisa tuduh kita bersalah. Tapi polisi bisa menuduh kita bersalah karena ada hukum yang tertulis gitu. Adam dan Hawa nggak bisa dibilang berdosa kalau tidak ada hukum. Kalau berdasarkan Alkitab, dosa itu adalah pelanggaran hukum. Berarti sudah ada duluan untuk bisa menyatakan mereka itu berdosa atau melanggar. Jadi mereka punishment-nya harus dikeluarkan dari Taman Eden. Itu simpel sekali ya, maksudnya hanya begitu aja simpel sekali untuk bisa memberikan jawaban bahwa hukum itu ada sesudah jatuh dalam dosa atau sebelum jatuh dalam dosa gitu. Hanya kasih aja definisi hukum dosa itu apa. Jadi dengan tahu kita definisi dosa itu apa, ada yang pelanggaran hukum, dari situ mereka bisa jawab sendiri. Jadi kenapa Adam dan Hawa dikeluarkan? Ya karena melanggar apa? Ya melanggar hukum gitu. Jadi hukum sudah ada duluan sebelum hukum sudah ada sebelum jatuh dalam dosa. Hukum pun tadi orang bilang ya, tidak ada di surga sebelum Adam dan Hawa pun diciptakan. Tuhan di surga itu Lucifer, semua malaikat-malaikat diatur dengan hukum ya. Tapi maksudnya kalau mau kasih kepada orang yang bertanya begitu ya, itulah jawaban yang sederhana yang bisa menjawab akan pertanyaan mereka. Oke, thank you Kak. Thank you, Sister Joy. Baik, ada saudara-saudara yang lain
untuk jawaban. Apakah hukum sudah ada sebelum manusia jatuh dalam dosa atau sesudah manusia jatuh dalam dosa? Halo. Ya, silakan Pastor. Pada waktu manusia diciptakan, manusia sudah diciptakan menurut gambar dan peta Allah. Ya. Jadi sehubungan dengan pelajaran kita sekarang ini ada dua hukum. Maksudnya di situ adalah Kristus itu sendiri adalah gambaran dari hukum itu sendiri. Karena sebenarnya hukum itu menggambarkan kasih. Allah adalah kasih. Jadi hukum itu adalah rangkuman dari kasih Allah itu sendiri. Sehingga dikatakan bahwa hukum yang diberikan di Sinai itu hanya seperti bayangan, ya, bayangan. Kenapa dibilang bayangan? Ya, sebenarnya itu kan satu hal yang nyata ditulis dalam dua loh batu. Tapi itu bayangan dari tabiat Allah, dari Allah itu sendiri, karena Allah itu adalah kasih. Nah, jadi ketika manusia diciptakan menurut peta Allah, maka sebenarnya itu adalah hukum Allah yang ditanamkan di dalam diri manusia itu. Jadi itu bukan lagi merupakan suatu hal yang tertulis, merupakan suatu hal yang diajarkan. Tidak, itu sudah ditanamkan, dibentuk, dibuat kita sesuai dengan peta Allah. Jadi seluruh kehidupan itu sesuai dengan karakter Allah. Ketika terjadi di sorga, semua penduduk-penduduk surga itu juga sesuai dengan peta Allah, gambaran Allah. Ketika mau menyaingi Allah, itu membuat mereka terpisah dari Allah. Karena ketika mereka mau menyaingi Allah, itu mereka menempatkan diri mereka di luar Allah gitu loh. Jadi kita ini hidup harus bersesuaian dengan Allah. Allah akan membentuk kembali tabiatnya, Allah akan membentuk kembali peta Allah yang semula ke dalam diri kita, ialah melalui pemberian hukum ini. Dan pemberian hukum ini sekali lagi itu hanyalah pernyataan Allah bahwa aku akan membentuk kamu kembali seperti ini. Dan yang membentuk itu Tuhan, bukan kita gitu. Jadi kita tinggal menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan, bentuklah kami kembali sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kita sudah diselamatkan, sudah percaya kepada Yesus, hukuman sudah dibayar, maka kita perlu dipulihkan kembali, dibentuk kembali. Jangan kita diselamatkan masih dalam keadaan diri kita yang tidak sempurna ini. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta Jeki, untuk jawabannya. Oke, tadi yang Pendeta Jeki bahas itu ada di chapter-chapter sebelumnya juga, dan itu benar, seperti itu. Lalu, di chapter-chapter sebelumnya juga kita mempelajari jelas ya, bahwa apa yang tadi diuraikan oleh Pendeta Jeki, bagaimana hukum itu adalah Kristus, karakternya yang ditunjukkan, dan itu bagaimana bisa jadi bagian saudara dan saya. Dan kalau kita datang kepada pertanyaan Brother Arthur, bantahan dari orang-orang yang di luar sana bahwa apakah hukum sudah ada sebelum dosa ada atau sesudah dosa ada, apa yang saya tidak tahu, apakah pemahaman maksud mereka bahwa 10 hukum itu nanti diberikan di waktu ada di bangsa Israel, ya? Atau kenapa 10 hukum mungkin maksud mereka tidak diberikan waktu Adam dan Hawa. Nah, tadi penjelasan Brother Onang, Sister Joy, juga Pendeta Jeki sudah sangat menjelaskan itu, ya, di dalam
Pandangan saya seperti itu adanya. Jadi hukum sudah ada sebelumnya. Ya. Tapi kalau mereka bicara fisik hukum yang diberikan di Sinai, ya di situ mereka melihat bahwa hukum itu diberikan setelah manusia sudah jatuh dalam dosa. Ya. Tetapi kalau kita masuk pelajaran chapter 28 yang lalu, kita sudah bahas ketika hukum ini diberikan, ya, diberikan kepada bangsa Israel, di mana itu yang tadi diuraikan adalah kasih Tuhan pada umat manusia. Dikatakan kutipannya sebelumnya itu hukum sudah ada, ya. Oleh sebab itu, apa yang terjadi dari peristiwa Abraham disebut bapak orang percaya turun temurun menjadi cerita, ya, dan menjadi suatu peraturan dan pengalaman iman yang didengar oleh bangsa Israel, sekalipun mereka ada waktu lama di dalam perbudakan di Mesir, tapi cerita itu tidak putus. Nah, waktu tiba di Gunung Sinai, Tuhan berikan ini loh, pernyataan tadi, ya. Tapi hukum itu sudah ada sebelumnya. Brother Arthur, kira-kira bagaimana? Atau brother ada tambahan lagi? Ada penyampaian. Pertanyaannya bagus tadi. Amin, amin. Puji Silakan, Tuhan brother. untuk semua jawaban, tanggapan yang diberikan. Ya. Jadi, sebenarnya kalau Tuhan Advent sangat menerima ini kan, karena orang mengerti bahwa orang punya kehidupan sekarang hidup dalam kasih sama juga seperti mereka. Tapi mereka memiliki pandangan yang berbeda. Tapi ketika saling sharing dengan mereka, banyak hal yang membuat mereka terperanjat sebenarnya. Ya. Jadi ada saja pertanyaan-pertanyaan yang tampaknya tidak masuk akal sebenarnya untuk dibahas. Kalau orang bicara secara logika, ini kan, kalau orang mengerti hukum tentu saja, kalau orang mengerti akan dosa itu apa, itu akan diarahkan tadi sama seperti yang sudah dibilang oleh Sister Joy. Tapi bagi mereka hal-hal itu dia, hukum itu dia, adalah satu hukum yang nanti ada waktu manusia jatuh dalam dosa. Sama seperti yang sudah dibahas tadi oleh Sister Joy. Dan mereka ingin mencari pembuktian begitu sebenarnya, bahwa ada, kalau begitu ya, adakah di situ hukum itu diberikan sejak di Taman Eden? Anggapan mereka bahwa Taman Eden itu sama seperti surga. Jadi tidak ada pekerjaan di sana. Tambah lagi dengan bahwa Tuhan Allah menciptakan bumi ini adalah untuk dirinya sendiri katanya. Bahwa dia beribadah, ya, untuk diciptakan untuk dirinya untuk berhenti. Tapi eh, kami sering-sering jadi saya bilang bahwa hari-hari diberikan itu Tuhan bukan untuk dirinya sendiri karena diciptakan dunia ini untuk manusia dan banyak hal yang mereka terperanjat tapi mereka tidak mau, ya, manusia yang keras hati, ya, bagaimana. Jadi cuman kita doakan saja mereka sampai sejauh apapun. Mereka juga saling menyalahkan kita kan, kita akan bahas sampai sejauh manapun hukum ini bagi orang yang mengenal kebenaran pastinya amin, pasti akan katakan satu kata amin amin. Tapi bagi mereka ini tetap saja bahwa hukum itu kembali kepada zaman Yesus sudah dipalangkan di kayu salib di cara Torah. Tapi kiranya ini juga pelajaran bagi kita semua untuk menjadi kekuatan bagi orang bahwa orang akan berhadapan dengan orang-orang yang kepala batu begitu kan. Yang orang lakukan adalah untuk berdoa. Walaupun hikmat yang orang miliki, orang tidak dapat menerangkan kepada mereka dengan jelas, tapi kalau orang berdoa gelar Roh Kudus untuk yang bisa menerangkan kepada mereka dengan lebih jelas lagi. Terima kasih untuk semua tambahan. Terima kasih Brother Arthur untuk pertanyaan yang baik dan jawaban-jawaban tadi sudah kita dapat. Memang ketika kita melayani orang di luar sana, benturan-benturan akan terjadi tentunya karena memang pada dasarnya ini berbicara tentang pemahaman akan kepercayaan kita. Ya. Kalau boleh sedikit lagi. Oke, silakan. Maaf tadi saya potong. Tidak apa-apa. Tolong dulu beritahukan kepada saya hukum yang tertulis bahwa kita kalau masuk rumah harus lewat pintu depan, nggak boleh lewat jendela. Ya. Iya.
tolong dulu, maafin ya. Ada nggak hukumnya gitu? Ada hukumnya. Jadi yang saya mau tekankan begini. Pada waktu manusia diciptakan menurut peta Allah. Ya. Jadi itu sudah tertulis di hati nurani kita semua. Itu tidak tertulis di Kalau batu. selembar kertas, batu, di mana-mana. Itu sudah tertulis. Nah, yang difirmankan oleh Allah pada waktu di Taman Eden mengenai buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu untuk menunjukkan bahwa ada kebebasan memilih. Ada kebebasan memilih. Tetapi itu tabiat Allah itu sudah ada di dalam. Halo, ada yang dengar Pendeta Jeki? Hilang ini. Kayaknya Kak. Hilang kayaknya ya. Iya. Iya, hilang. Oke, tapi kita bisa tangkap ya yang Pendeta Jeki maksud ya. Itu rinci ya. Tetapi itu tidak menggambarkan secara keseluruhan daripada perintah-perintah Allah. Itu juga tidak maksudnya itu hanya bayangan, seperti pelajaran kita ini hanya bayangan. Jadi masih banyak lagi hal-hal yang tersirat di dalam 10 perintah Allah ini, termasuk kalau kita memandang wanita katanya lalu membayangkan hal itu sudah berzina, melanggar hukum yang ketujuh. Itu kan hal-hal yang tidak ditulis misalnya gitu ya. Jadi jangan hanya terfokus kepada pemberian hukum yang di Sinai. Pemberian hukum yang di Sinai sudah kita pelajari yang lalu, itu adalah diberikan karena pelanggaran. Karena pelanggaran. Nih hidup kamu ini masih bertentangan dengan kasih Allah ini sebenarnya 10 hukum ini gitu loh. Masih bertentangan. Nah, ini diberikan untuk membuka mata mereka seperti cermin. Lihat nih, belum ya? Nah, berdoalah, minta pengampunan, lalu berdoa supaya kita dibentuk oleh Allah kembali. Dan ketika Allah membentuk kita, maka 10 hukum itu bukan lagi tertulis di 2 batu, tapi itu sudah tertanam dalam hati. Dan apa yang sudah tertanam dalam hati, itulah yang Oke. Hilang lagi. Hilang lagi ya. Halo, Pendeta Jeki. Hilang ya. Habis baterai. Oke, baik. Terima kasih untuk. Nah, itu yang harus tanam lagi. Maaf, Pendeta Jeki tadi sempat hilang. Pendeta Jeki. Oke, saya hilang ya. Mudah-mudahan sudah dapat. Iya, tadi Terima kasih. sempat hilang tadi. Oke, bagaimana, Pastor? Wah, ini sudah hilang betulan. Oh, masih ada ya, tapi belum nggak keluar. Oke, saudara-saudara, terima kasih Pastor Jeki untuk tambahannya, uraian tadi. Jadi yang kita lihat sesuai dengan apa yang kita pelajari. Dan kalau kita kembali ke apa yang jadi tantangan dari kita ketika menyampaikan kebenaran kepada orang lain, memang kita butuh kuasa Roh Kudus, ya, pertolongan Roh Kudus dan Roh Kudus yang menjelaskan pada mereka. Oleh karena sekalipun kita dengan urat yang tebal di leher kita untuk menyampaikan kebenaran ini, tetapi pada dasarnya tidak percaya, ini yang menjadi tantangan.
bagi kita. Baik, terima kasih saudara-saudara. Kita akan lanjut ya. Dalam sebuah buku dan di dalam Kristus. Bagi mereka yang mengenal hukum Taurat hanya sebagaimana yang tertulis di dalam buku, dan yang kemudian berpikir bahwa hukum Taurat sepenuhnya tergantung pada mereka yang melakukannya. Hukum Taurat adalah hukum perbuatan, dan dengan demikian hukum Taurat tidak melakukan apapun selain menyatakan kuk atas mereka. Tetapi bagi mereka yang mengenal hukum Taurat di dalam Kristus, hukum Taurat adalah hukum iman yang menyatakan ya, berkat pengampunan dan damai sejahtera. Saudara, di atas tadi kita sudah bahas ya. Kalau kita dengan semua hal yang kita baca dari kitab Musa dan kita bisa melihat Kristus, ini sama dengan dalam sebuah buku dan di dalam Kristus. Ya. Di atas kan kita lihat bagi mereka yang mengenal hukum Taurat hanya sebagaimana yang tertulis dalam buku. Jadi mereka hanya lihat kalau kita buka Keluaran 20, oke, ini hukum Taurat. Kita baca bahkan kita hafal hukum 1 sampai hukum yang ke-10, ya. Dikatakan situ apa? Ya. Hukum Taurat adalah hukum perbuatan, dan dengan demikian hukum Taurat tidak melakukan apapun selain menyatakan kutuk atas mereka. Jadi kalau itu hanya sebatas pemahaman kita, sebatas yang kita hafal, 10 hukum, itu hanya akan menyatakan kutuk atas kita. Tetapi, ya, bagi kita, ya, atau bagi siapapun, ya, yang mengenal hukum Taurat di dalam Kristus, dan hukum Taurat di sini dikatakan apa? Adalah hukum iman. Artinya, ketika kita melihat hukum Taurat, ya, kita percaya ini karakter Kristus. Ya. Dan kita melihat bahwa hukum ini bukan suatu hal yang mengekang kita. Tetapi cara pandang kita, karena dengan iman, kita melihat ini adalah suatu kasih yang tadi sudah sempat disinggung. Ya. Bentuk kasih dari Tuhan. Ya. Sehingga kepada proses selanjutnya bagaimana hukum Taurat ini tertulis di dalam hati kita. Ya, kutipan di atas tadi bilang sehingga perkataan, perbuatan, ya, tindakan kita semua itu terpancar keluar. Karena itu tertulis di dalam hati kita. Bukankah ini suatu keindahan? Ya. Oleh karena kita melihat hukum Taurat itu adalah hukum iman. Segala sesuatu dengan iman. Ini luar biasa. Ya. Tapi kalau kita hanya pandang sebagai satu, oke, ini ada hukum di Keluaran 20. Atau ini ada hukum di dalam tabut perjanjian. Ditulis di atas loh batu, 2 loh batu. Ini dikatakan pemahaman seperti ini atau pandangan seperti ini hanyalah menyatakan. Mari kita lihat di kutipan berikut. Hukum kematian dan hukum roh kehidupan. Seperti yang diketahui, hanya di atas loh batu atau di dalam buku, hukum Taurat adalah hukum dosa dan hukum maut. Karena sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi seperti yang dikenal di dalam Kristus, itu adalah hukum roh kehidupan karena kebenaran. Pembenaran oleh iman. Ini luar biasa loh kutipannya. Ya. Oke, ada yang mau kasih sanggahan di sini? Tambahan, pendapat? Baik, berarti ini jelas ya. Kita lihat ke berikut. Penghukuman dan kebenaran. Sebagai yang tertulis dan terukir pada loh-loh batu, hukum Taurat tidak akan pernah menjadi sesuatu yang lain selain pelayanan kematian. Ini yang tadi sudah kita baca di kutipan di atas. Barang siapa yang mengkhotbahkan hukum yang tertulis saja, memberitahukan kepada orang-orang tentang kewajiban mereka untuk mematuhinya, dan mendorong mereka untuk melakukan yang terbaik yang dapat mereka lakukan untuk mematuhinya, hanyalah melayani hukuman. Jadi kalau pekabaran kita, khotbah kita, pesan kita, ya, apalagi sermon-sermon yang kita sampaikan hanya dalam bentuk ini hukum
kita harus mematuhinya. Ya, ini dikatakan apa? Hanya melayani hukuman. Artinya kesia-siaan. Ini disebut pelayanan kematian. Kita lihat hal lain. Tetapi hukum yang sama yang tertulis dalam loh hati yang berdaging oleh roh Allah yang hidup adalah hidup dan damai sejahtera. Ya. Terjemahannya adalah hukum harus tertulis di dalam hati saudara dan saya. Kalau cuma sampai kita menyampaikan, oh nih loh hukum, ini harus kita turuti, ya, apalagi ya, ini kewajiban, apalagi yang mengajarkan bahwa kalau tidak menuruti ini kita tidak selamat, saudara, lebih jauh tersesat kita. Dan ingat, kalau cuma sebatas ini, ya itu artinya pelayan kematian. Tetapi oleh Roh Allah yang hidup, ya ini adalah hidup dan damai sejahtera. Dan orang yang memberitakan bahwa Kristus telah datang dalam rupa manusia dan bahwa ketika ia berdiam di dalam diri saudara dan saya pada zaman saat ini, ia taat pada hukum seperti 1800 tahun yang lalu, ia adalah pelayan kebenaran. Terjemahannya begini, saudara. Hanya oleh iman kita diselamatkan, ya. Dan kita boleh menyampaikan kebenaran ini kepada orang. Ya. Sehingga penurutan terhadap semua hukum Allah ini sering diulang-ulangi, ya. Itu adalah suatu pelayanan kebenaran. Kenapa? Karena Kristus yang mampu melakukan dalam kita. Tadi pendeta Jeki sudah singgung. Ya. Jadi orang-orang yang memberitakan bahwa Kristus telah datang dalam rupa manusia dan bahwa ketika ia berdiam di dalam diri saudara dan saya. Ini kan pelajarannya. Ya kan? Kristus berdiam di diri saudara dan saya. Ini sama halnya dengan bagaimana dua loh batu atau hukum Tuhan ini tertulis di dalam hati kita. Karena yang keluar buah-buahnya adalah kebenaran. Dan sudah ada keteladanan sudah ada bukti dari keteladanan, dan itu boleh terjadi. Siapa yang meneladani? Siapa yang menunjukkan keteladanan? Yesus sendiri. 3,5 tahun berada di bumi, ya. Itu semua yang tindakan dia adalah keteladanan. Di mana hidup melalui iman. Kenapa? Hukum tertulis di dalam hatinya. Ada kutipannya. Ya. Ada tambahan, saudara-saudara, sebelum kita lanjut. Oke, sebelum kita lanjut ya. Halo. Oke, silakan. Ya, Kak Dolphin, ini ada yang menarik sekali di atas mengenai hukum yang penuh ya di dalam Kristus, di dalam Kristus, dan yang kita pelajari kan hukum itu tidak bisa berdiam di dalam daging manusia. Jadi kalau mereka yang mengajarkan hukum yang tertulis itu sebagai satu kewajiban untuk dilakukan, itu hanya akan membawa kepada maut. Di atas kita telah mempelajari ya bahwa yang subtopik sebelum ini, bahwa hukum itu adalah sebagai petunjuk, bukan jalan itu. Jadi hukum ini sebagai petunjuk jalan, bukan jalan itu sendiri. Jalan itu satu-satunya hanya Kristus. Dan Kristus di dalam kepenuhannya, di dalam kepenuhan hukum yang sempurna ya di dalam melakukan hukum, dia itu berdiam di dalam diri manusia. Jadi siapa yang mengakui, tadi dibilang, siapa yang mengakui bahwa Kristus itu berdiam di dalam diri manusia, dia itu hukum itu akan penuh. Hukum itu telah penuh sebenarnya di dalam manusia. Kalau manusia mengakui bahwa Kristus itu berdiam di dalam dirinya, hukum itu akan melakukan maksudnya tindakan kita, perkataan kita itu akan betul-betul sesuai dengan kehidupan Kristus. Dan sama juga hanya di sini dikatakan dan orang yang memberitakan bahwa Kristus telah datang dalam rupa manusia dan bahwa ketika ia berdiam di dalam diri manusia pada zaman sekarang, ia taat pada hukum seperti 1800 tahun yang lalu.
ia adalah pelayan kebenaran. Jadi, aduh ini sangat menguatkan sekali diulang-ulang ya bahwa ketika kita mengakui Kristus berdiam di dalam diri kita, di dalam daging kita, hukum itu telah sempurna di dalam diri kita. Jadi ketika kita mengakui Kristus itu kan iman ya, mengakui Kristus dan hukum itu akan sempurna di dalam diri kita dan semua tindakan kita akan sama persis dengan yang Kristus lakukan, taat kepada hukum. Jadi sebenarnya Tuhan telah memberikan kita kehidupan, buktinya adalah kehidupan kita. Kehidupan kita itu sebenarnya adalah kehidupan yang sama seperti Kristus ya, taat kepada hukum. Kalau kita mengakui Kristus itu berdiam di dalam daging kita. Kalau kita tidak mengakui tentu itu tidak bisa bekerja ya di dalam diri kita. Tapi pertanyaannya kan selalu apa ya, kenyataannya kita masih berdosa juga, masih jatuh di dalam dosa, masih melanggar hukum. Cuma begini ya, di dalam pelajaran ini kalau kita belajar lagi kembali kepada Abraham, Abraham juga jatuh juga ya waktu dia percaya, dia dihitung benar, dia juga jatuh. Tetapi kalau kita tetap berpegang pada pengakuan iman kita bahwa Kristus berdiam di dalam diri kita, di dalam daging kita, buktinya adalah kehidupan kita. Ini akan selalu memberikan kekuatan kepada kita ketika kita jatuh ya. Dan apa ya, mereka yang belajar tentang ini dan yang tidak itu sangat berbeda. Jadi yang tidak belajar itu bisa saja mereka jatuh dan hilang ya. Tapi kalau kita terus berpegang pada pengakuan iman ini dan belajar ini, itu bedanya adalah apa ya, kita lebih cepat dipulihkan kalau kita jatuh juga gitu. Jadi ini pelajaran yang baik pada kita untuk tetap berpegang pada pengakuan iman kita bahwa Kristus itu berdiam di dalam diri kita, di dalam daging kita, dan hukum-hukumnya itu telah sempurna di dalam kita sebenarnya. Dan ketaatan Kristus yang sempurna itu sebenarnya sudah diberikan kepada kita juga. Jadi itu saja Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Sister Devi untuk tambahannya. Jadi betul itu yang sudah kita pelajari ya selama ini. Apakah saudara-saudara masih lihat screenshotnya? Saudara, ada yang screenshot masih lihat ya? Sorry, bukan screenshot, display ini. Masih. Kutipan masih terlihat ya? Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ke kutipan berikut. Keperhambaan dan hukum yang memerdekakan. Dikenal hanya sebagai sebuah kode peraturan yang harus kita patuhi dalam hidup kita. Sebuah hukum perintah yang terkandung dalam peraturan-peraturan. Itu hanyalah sebuah perhambaan. Kita sudah bahas di atas tadi ya. Karena usaha terbaik seorang untuk mematuhinya hanya akan menjadi dosa. Jelas ya, hubungannya bagus sekali kutipan-kutipan ini dari paragraf ke paragraf itu sangat sekali berhubungan. Ya. Kitab suci telah menghakimi semua orang di bawah kuasa dosa. Dan dengan setiap pekerjaan yang dilakukan dalam kebenaran yang telah kita perbuat, hukum Taurat semakin mengeratkan cengkraman maut pada diri kita dan memperkuat jeruji penjara kita. Saudara pahami, saya percaya kita semua paham ini, tapi mari kita ulangi lagi ya. Artinya, kalau kita berpikir bahwa kita bisa menuruti hukum, ya, tadi di atas dikatakan kalau kita mengajarkan, ini 10 hukum, ini hukum-hukum Tuhan, kita harus dan wajib untuk melakukan ini atau menuruti ini. Sementara kitab suci dari kutipan yang sudah sering kita pelajari, bahwa manusia itu manusia berdosa. Bagaimana seorang berdosa bisa memenuhi tuntutan hukum yang sempurna? Kan nggak bisa. Artinya, kalau kita ngotot menyampaikan, mengajarkan bahwa kita harus menuruti 10 hukum atau hukum-hukum Tuhan, itu sama dengan pelayanan kematian. Itu kan hubungannya. Nah, di sini diperkuat lagi, ya, dikatakan sebagai perhambaan. Usaha terbaik seorang untuk mematuhinya akan menjadi dosa. Jadi semakin kita paham, ya, bahwa semakin kita berusaha untuk menuruti hukum-hukum Tuhan, itu dikatakan, ya,
Hukum Taurat semakin mengeratkan cengkeraman maut pada diri saudara dan saya, dan memperkuat jeruji penjara kita. Semakin kita berusaha untuk kuat, pengalaman-pengalaman yang sudah pernah di-share di sini waktu yang lalu ya. Oke, 1-2 minggu berhasil kita tidak berbuat dosa, ya karena kita mau mengadakan eksperimen, kita buat eksperimen itu. Oke, hari pertama, hari kedua, saya tidak berdusta, saya tidak menghina orang, saya tidak gosip, saya tidak bersinah melalui mata. Pokoknya hal-hal itu sempurna. Tidak terjadi di hari pertama, hari kedua, bahkan mungkin sampai 2 minggu. Tetapi memasuki minggu ketiga kita jatuh lagi. Ini menggambarkan kita manusia berdosa yang tidak memiliki kuasa dalam penurutan itu. Dan semakin kita berusaha untuk coba menurut, ini dikatakan apa? Cengkraman maut pada diri kita itu semakin erat. Ya, artinya ini jadi kuk perhambaan. Kita semakin kayak jadi harus ikuti ini, harus bikin itu. Seakan-akan kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Sering sekali statement saya dengar di mana-mana. Mari kita senangkan hati Tuhan. Come on. Apakah orang berdosa bisa menyenangkan hati Tuhan? Saudara, kalau kita bisa paham saja, ya, melalui kuasa Tuhan, melalui pertolongan Tuhan, kita bisa paham hal ini. Saya berpikir itu adalah bagian bagaimana Tuhan dimuliakan. Ya. Dan ini pekerjaan Tuhan sendiri terhadap kita. Lalu bagaimana kita bisa klaim kita menyenangkan hati Tuhan? Dasarnya apa, saudara? Saudara menyanyi berjingkrak-jingkrak, ya. Satu hari, mungkin 1 tahun saudara menyanyi pujian aja kepada Tuhan. Apakah itu yang disebut menyenangkan hati Tuhan? Sementara kehidupan kita sehari-hari sangat bertentangan dengan hukum yang kita pelajari. Untuk paham kebenaran ini, saudara-saudara, Tuhan buat kita paham. Tuhan buat saudara dan saya bukti. Saya secara pribadi melihat, ya, ini merupakan satu kemuliaan bagi Tuhan. Apalagi ketika hukum-hukum ini tertulis di dalam hati saudara dan saya. Apalagi ketika buah-buah itu keluar adalah kebenaran. Orang melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Lihat kutipan berikut. Tetapi Tuhan adalah roh. Dan di mana roh Tuhan ada, di situ ada kemerdekaan. Oleh karena itu, di dalam Kristus, hukum Taurat adalah hukum yang sempurna untuk memerdekakan. Bagaimana? Melihat hukum dengan iman. Kalau kita melihat hukum secara fisik, di Keluaran 20, saya lihat ada rumah sahabat saya, itu ada 2 loh batu di dalam bentuk gambar, ada tempel di dinding. Ada beberapa rumah yang saya kunjungi, seperti itu, Bang. Kalau kita hanya melihat secara fisik seperti itu dikatakan di atas apa tadi? Pelayanan kematian. Tapi ketika kita melihat hukum Taurat ini dengan iman, ya, artinya bahasa lain yang sering kita ulang-ulangi dari tadi adalah tertulis di dalam hati kita, dalam hati saudara dan saya. Ya, inilah yang disebut roh Tuhan ada. Tuhan adalah roh, dan di mana roh Tuhan ada, di situ ada kemerdekaan. Itulah yang disebut kemerdekaan. Kita tidak merasa hukum itu sebagai satu hukum. Kita tidak merasa hukum yang disuguhkan kepada kita itu sebagai satu beban. Ya, tapi kita melihat bahwa hukum itu bentuk kasih. Tadi pendeta sudah, pendeta Jeki sudah singgung. Oke, ada yang mau sanggah di sini? Silakan, saudara-saudara. Tambahan mungkin atau bantahan. Baik, kalau belum ada, kita lanjut ya. Saya lupa sampai di mana kita, berapa kutipan lagi ke bawah. Saya mau lihat. Oke, ada beberapa kutipan lagi. Pelayanan korban sesuai hukum Taurat. Ketika orang-orang Yahudi di Sinai secara sukarela melakukan pekerjaan Tuhan baginya, mereka mengerjakan keselamatan mereka sendiri. Ingat saudara-saudara, waktu hukum disampaikan, mereka bilang apa? Ya Tuhan, ya kami akan melakukannya. Ini yang dimaksud kutipan ini ya. Ketika orang-orang Yahudi di Sinai secara sukarela melakukan pekerjaan Tuhan baginya, ya kami akan melakukan hukum-Mu Tuhan.
Ya, kami akan. Itu dikatakan apa? Mengerjakan keselamatan mereka sendiri. Saya percaya saudara sudah paham ini maksudnya ya. Mereka mengabaikan sejarah Abraham dan perjanjian Allah dengannya yang secara khusus dipanggil untuk mengingatkan mereka. Tapi Allah panjang sabar, ya, tidak menghendaki supaya ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dan karena itu selaras dengan perjanjiannya dengan Abraham. Dia tidak membuang umatnya, tetapi berusaha untuk mengajar mereka tentang dirinya dan keselamatannya. Bahkan di tengah-tengah ketidakpercayaan mereka, ya, ia memberikan kepada mereka suatu sistem pengorbanan dan persembahan, serta upacara harian dan tahunan yang sesuai dengan hukum Taurat yang telah mereka pilih untuk ditaati, yaitu hukum perbuatan. Jadi ada hal-hal yang Tuhan suguhkan kepada mereka, disampaikan kepada Musa, dan itu sebagai suatu perintah atau hukum. Ya. Sebenarnya di saat bangsa Israel menyatakan diri mereka bisa melakukan hukum Tuhan, mau menuruti hukum Taurat Tuhan, di situ adalah suatu peristiwa yang sama ya, di momentum itu, di momen itu adalah suatu kegagalan yang Tuhan sudah lihat sebenarnya. Tapi Tuhan tidak membantah mereka, atau Tuhan tidak semerta-merta langsung menghukum mereka karena bilang sombong sekali kamu. Tuhan tidak melakukan tindakan apa-apa. Ketidaksadaran atau dosa yang sudah menutupi hati, jiwa, pikiran umat Israel ya di Sinai itu, ya, yang apakah itu yang membuat mereka tidak bisa melihat bahwa pengakuan mereka akan menuruti hukum Tuhan itu ya adalah satu sebenarnya kegagalan, ya, atau apa? Ya. Tetapi intinya di sini Tuhan panjang sabar, ya, sehingga ada pengorbanan yang dibuat di Ka'bah itu, ya, di tabernakel yang Tuhan ajarkan dan Musa sampaikan kepada mereka. Tuhan Allah panjang sabar, ya, dia tidak menghendaki ada yang binasa. Itu berlaku bagi saudara dan saya sampai hari ini, ya. Karena terkadang begini saudara ya, ada yang mengklaim ya bahwa inilah kebenaran yang harus kalian dengar. Mari datang belajar. Jadi ada yang klaim harus dengar pekabaran orang-orang ini. Ya. Karena inilah kebenaran. Sementara kita tahu bahwa kebenaran Kristus adalah kebenaran Kristus. Dan kebenaran itu adalah Kristus. Jadi kita tidak bisa melihat ketika ada orang lain yang klaim ini kebenaran, dan kita harus datang kepada orang itu untuk sama-sama belajar. Ya, karena disitulah kebenaran. Saudara, Allah panjang sabar, dia tidak menghendaki supaya ada yang binasa. Saudara, kalau ada kebenaran yang harus kita tahu, ya, biarlah itu datang dari Tuhan, bukan dari seseorang. Ya. Karena ini sangat bahaya, mengklaim diri benar dan mengajak orang harus datang kepada kebenaran ini. Kalau tidak selamat. Ini jalan yang lain, bukan Kristus jalan keselamatan. Harus dipahami. Kalau ada kebenaran yang harus kita tahu, Tuhan yang akan menyampaikan kepada kita, bukan melalui orang lain, bukan melalui orang-orang yang klaim memiliki kebenaran. Ya. Tidak mungkin ada satu kebenaran yang disampaikan di dunia ini supaya orang semua selamat. Ya. Lalu kebenaran itu hanya diberikan kepada satu kelompok atau satu denominasi. Nggak mungkin. Ya. Tuhan akan berikan kepada semua. Walaupun ada istilah via. Ya. Kalau dulu Tuhan melalui nabi-nabinya kan. Ya. Tapi sekarang banyak yang mengaku nabi. Itu kan. Itu bedanya saudara-saudara. Tuhan tidak mau ada yang binasa. Saudara pun Tuhan mau saudara selamat. Saya pun Tuhan mau saya selamat. Jadi kalau ada kebenaran yang harus kita dengar, biarlah itu yang berasal dari Tuhan. Bukan dari ajaran manusia. Apa yang ditunjukkan oleh pengorbanan Lewi?
Tentu saja dalam sistem pengorbanan ini tidak dapat menyelamatkan mereka lebih dari hukum Taurat yang dilanggar, yang darinya sistem itu tumbuh. Ya. Setiap orang yang memiliki pengertian yang cukup untuk mengetahui sifat dosa dan perlunya penebusan, memiliki pengertian yang cukup untuk mengetahui bahwa pengampunan dan kebenaran tidak akan pernah dapat diperoleh melalui upacara-upacara yang berhubungan dengan Ka'bah. Tidak ada pengampunan yang kita terima melalui upacara-upacara itu. Tidak ada ya. Kenapa? Karena kita memahami, ya, memiliki pengertian yang cukup tentang sifat dosa, perlunya penebusan, ya, memiliki pengertian cukup untuk mengetahui bahwa pengampunan, kebenaran tidak akan pernah dapat diperoleh melalui upacara-upacara. Dan saya percaya kita memiliki pengetahuan itu dan pengertian yang cukup itu. Persembahan korban itu sendiri menunjukkan bahwa kematian adalah upah dan buah dari dosa. Tetapi setiap orang dapat melihat bahwa nyawa seekor anak domba, seekor kambing atau seekor lembu jantan tidak sebanding dengan nyawa manusia. Oleh karena itu tidak ada ataupun satupun dari binatang-binatang itu atau mereka semua bersama-sama yang dapat menebus nyawa seorang manusia. Jadi itu hanya lambang. Pengorbanan yang dilakukan di Ka'bah itu adalah lambang, ya. Ribuan ekor domba jantan atau bahkan pengorbanan seorang manusia tidak dapat menebus satu dosa pun. Saudara lihat jadi perbedaannya, ya. Tapi muncul pertanyaan, kenapa upacara-upacara itu harus diadakan? Nah, kita lihat dasarnya tadi di kutipan di atas bilang itu melalui dasar dari 10 hukum Tuhan. Dan juga apa kutipan yang kita baca di atas, bahwa Tuhan mau kita semua selamat. Jadi Tuhan tidak ketika kita berdosa Tuhan tidak buang, gitu loh. Ya. Ketika kita membantah Tuhan tidak buang langsung. Oke, lu mati. Enggak seperti itu. Jadi Tuhan tetap mengasihi. Sehingga upacara-upacara di Ka'bah ini menjadi lambang, menjadi satu hal yang harus dilakukan. Bagaimana sih proses penurutan itu harus terjadi? Bagaimana proses penurutan itu harus terjadi? Walaupun ini semua adalah hanyalah bayangan. Oke. Dari dua kutipan ini apa yang ditunjukkan oleh pengorbanan Lewi, pelayanan korban sesuai hukum Taurat? Ada yang mau kasih tambahan, saudara-saudara? Ya, halo Kak Dolphin. Ya. Boleh, ini ada menarik sekali, bagus sekali ya yang di atas, yang subtopik sebelumnya. Ini ya. Halo deh, Oh, ini ya. yang ini? Iya, ini. Atau yang di atas? Ini? Ya, yang ini. Bukan yang di bawah. Oh, ini. Di bawah. Ya, ini. Di sini dibilang, ia mengajar, maksudnya Tuhan ya, ia tidak membuang umatnya, tetapi berusaha untuk mengajar mereka tentang dirinya dan keselamatannya. Ini yang kita ingin bagikan ya. Jadi Tuhan mau mengajar kita untuk mengetahui tentang dirinya dan keselamatannya. Jadi tentang dirinya ini penting sekali, ini kita belajar untuk mengenal betul-betul siapa Tuhan gitu. Jadi kalau kita salah mengenal dirinya Tuhan, aduh itu bahaya sekali. Kita pasti akan berada di dalam penyembahan berhala ya. Dan pasti itu ketidakpercayaan terus itu akan ada di situ. Jadi Tuhan mau kita supaya mengetahui tentang dirinya. Dan di sini dia menyatakan dirinya itu seperti apa. Tadi kita sudah pelajari bahwa Tuhan itu tidak mau seorang pun binasa ya. Kalau manusia kan dengan orang-orang berdosa itu pasti lebih suka menghakimi, lebih suka sinis, kasihnya jadi berkurang. Jadi itu manusia ya, tapi kita lihat ya dirinya Tuhan itu. Dia itu tidak mau seorang pun binasa. Dan bangsa Israel ini walaupun di dalam ketidakpercayaan mereka, dia tetap setia. Dia tidak mau mereka itu binasa karena dia tidak akan menyangkali dirinya. Jadi perjanjiannya itu dengan Abraham itu tidak akan bisa menyangkali dirinya dengan membuang manusia gitu kalau mereka berdosa.
Dan kalau kita lihat ya, belajar kembali yang di atas tentang bayangan itu kan sebenarnya ada kemuliaan ya. Bayangan itu ada karena ada cahaya yang lebih besar kan ya. Jadi bayangan itu ada karena ada kemuliaan Tuhan. Dan itu sebenarnya kan bangsa Israel ini bisa seperti apa Musa ya, melihat wajah Tuhan dengan penuh kemuliaannya gitu. Tapi karena ketidakpercayaan mereka yang dilatar belakangi dengan begitu banyaknya penyembahan berhala, jadi Tuhan itu mereka tidak bisa mendapatkan kemuliaan penuh seperti Musa, dan mereka hanya mendapatkan bayangan, dan itu kan adalah maksudnya bagian juga dari kasih Tuhan ya, sama seperti yang kita pelajari waktu lalu bahwa Tuhan itu sebenarnya berdiam di tahtanya buatan Tuhan sendiri gitu. Tapi karena ketidakpercayaan mereka, mereka mempertanyakan di mana Tuhan, Tuhan itu mau berdiam di tempat buatannya manusia. Aduh, jadi kita melihat ya, Tuhan itu betul-betul Tuhan yang dirinya itu betul-betul Tuhan yang begitu mengasihi umatnya, yang tidak mau mereka apa binasa gitu. Jadi walaupun di dalam ketidakpercayaan mereka, tapi Tuhan em, apa ya, mengajar terus, mau supaya bangsa Israel ini kembali gitu, percaya kepada Dia sepenuhnya. Dan tentu saja untuk kita semua juga ya, Tuhan berusaha, Tuhan mau Dia mengajar kita supaya mengetahui siapa dirinya, supaya kita dengan mengetahui dirinya yang sebenarnya, yang mengenal Tuhan dengan benar, aduh pasti kita itu kepercayaan kita kepadanya itu betul-betul akan penuh ya, dan kita akan berjalan dengan iman. Dan aduh puji Tuhan ya, kalau kita bisa sama seperti Musa, bisa memang betul-betul melihat kemuliaan Tuhan, itu adalah kerinduan kita semua. Jadi aduh, ini mengenal akan Tuhan itu begitu penting sekali untuk kita, dan di sini kita telah belajar tentang Tuhan, dirinya Tuhan itu seperti apa. Terima kasih Kak. Terima kasih Sister Devi untuk tambahan. Jadi betul itu yang kita pelajari, dan penekanan-penekanannya sudah kita lihat ya. Oke. Kita ke sepertinya sudah ini kutipan terakhir ya. Kita lanjut ke kutipan terakhir. Ini kutipan terakhir untuk pembahasan saat ini ya. Orang-orang yang setia di antara bangsa itu memahami hal ini dengan baik. Ya. Yang mana? Yang ini, yang tadi di atas ini ya. Setiap orang yang dapat melihat bahwa nyawa seekor anak domba, seekor kambing, atau seekor lembu jantan tidak sebanding dengan nyawa manusia. Karena itu tidak ada satupun binatang menelang itu, atau mereka semua bersama-sama yang dapat menebus nyawa seorang manusia. Nah, orang-orang yang setia di antara bangsa itu memahami hal ini dengan baik. Daud berkata, setelah ia melakukan dosa besar, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Dan Allah melalui para nabi mengajar umatnya untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan. Tidak kusukai, Yesaya 1:11. Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu, dan korban-korban sembelihanmu tidak menyenangkan hatiku. Yeremia 2 ayat, Yeremia 6 ayat 20b. Saudara, lihat. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Karena hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Tidak mungkin menyempurnakan mereka. Saudara, jadi kita lihat di sini ada upacara-upacara yang dilakukan di sini. Ini adalah apa? Bayangan. Ya, tidak ada kebaikan di dalamnya. Karena hukum Taurat hanya terdapat apa ini? Bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Kita tahu itu adalah bagaimana Kristus Yesus yang
datang dan mati di kayu salib sebagai lambang domba yang disembelih, yang dipersembahkan. Oke, ada tambahan saudara-saudara sebelum kita tutup? Baik, kalau tidak ada tambahan, inilah pertemuan kita pertama ya di chapter 30 ini yang berbicara tentang dua hukum. Ya, kita sudah lihat apa yang dimaksud dengan dua hukum ini. Kita masih ada mungkin satu atau dua pertemuan lagi, nanti akan diumumkan. Apakah besok pagi kita akan lanjut ya, hari Minggu di sini dan hari Sabat di Amerika. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah melalui apa yang sudah kita pelajari boleh lebih jelas di dalam jiwa kita, hati kita, pikiran kita tertanam itu lebih dalam ya, bahwa sebagaimana hukum yang diberikan ini ya adalah bayangan ya. Kita bisa menempatkan hukum ini ya di dalam dua sisi. Sisi yang pertama ya, bisa kita mengajarkan kepada orang bahwa ini harus dituruti ya, dan kita akan tahu dengan konsep itu disampaikan ini hanyalah pelayanan kematian atau jeruji besi atau hook ya, hukuman itu lebih jelas, lebih kuat lagi dengan konsep ini. Atau kita mau menyampaikan kepada orang, kita mengajarkan bahwa Kristus itu adalah hukum yang hidup, dan hukum itu tertulis di dalam hati kita adalah hal yang lebih tepat dan lebih baik. Oleh karena secara fisik ya, dasarnya hukum itu tidak bisa kita turuti atau kita lakukan sebagaimana kita adalah orang berdosa, itu jelas. Tapi Kristus yang diam di dalam kita adalah hukum yang jelas. Oleh karena apa? Sebagaimana Kristus adalah hukum yang hidup itu berdiam di dalam diri kita ya, buah-buah yang keluar ya, buah-buah penurutan, buah-buah kebenaran, bahkan kehidupan Kristus boleh dilihat orang lain ya, dari kita sebagaimana hukum itu tertulis di dalam hati saudara dan saya. Ini adalah merupakan kerinduan saya secara pribadi. Saya percaya juga Tuhan memiliki kerinduan tentunya untuk saudara dan saya memiliki bagaimana hukum itu tertulis di dalam hati saudara dan saya. Saudara-saudara yang kekasih, terima kasih untuk kehadiran, terima kasih untuk partisipasi. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus.